Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Nah, untuk mata pelajaran kimia di kelas 11 ini ada beberapa materi pembelajaran. Yang pertama ada senyawa hidrokarbon, kemudian ada minyak bumi, 3 termokimia, 4 laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, 5 kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Ini ada beberapa bab yang akan dibahas selama 1 semester ini. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, hidrokarbon dan minyak bumi. Di sini ada kompetensi dasar yang harus kita capai, di mana di sini merupakan yang pertama, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya, menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi dan teknik peremisan serta kegunaannya, kemudian membuat model visual berbagai struktur model hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama, menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Kemudian ini beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian ini menjadi buku sumber pegangannya, buku sumber kimianya, itu ada kimia untuk SMA kelas 11, kemudian penulisnya Unggul Sudarmo dan penerbitnya Erlangga. Silakan untuk kalian bisa menggunakan beberapa sumber yang mata pelajaran kimia dari sumber-sumber lainnya, silakan. Nah, ini yang peta konsep yang akan dibahas ya, dimana isinya hidrokarbon itu tersusun dari unsur karbon dan hidrogen. Kemudian nanti akan dijelaskan juga mengenai rantai atom karbon, dimana nanti dari rantai-rantai atom karbon tersebut akan membentuk alkana, alkena, dan alkuna. Lalu apa itu alkana, alkena, dan alkuna? Kemudian nanti akan dibahas juga mengenai minyak bumi. Kemudian sebelumnya kita ke senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa karbon mempunyai jenis, sifat, dan kegunaan yang bermacam-macam. Oleh karena itu, senyawa karbon dibahas khusus dalam cabang ilmu kimia yang disebut dengan kimia organik. Nama kimia organik didasarkan pada awal perkembangan ilmu kimia karbon. Dahulu orang berpendapat bahwa senyawa karbon hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup. Pada waktu itu, senyawa karbon dianggap hanya dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, senyawa karbon juga dikenal sebagai senyawa organik, misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, pada awalnya senyawa karbon yang dapat disintesis di luar tubuh makhluk hidup disebut dengan senyawa karbon anorganik. Misalnya di sini ada garam karbonat CO32-, gas karbon dioksida CO2, dan karbon monoksida. Pendapat ini bertahan sampai akhirnya pada tahun 1828 Friedrich Wöhler dapat mensintesis urea di luar tubuh makhluk hidup, yaitu dengan cara memanaskan amonium cyanat menjadi urea. Urea yang dikenal sebagai senyawa organik secara alami merupakan hasil metabolisme tubuh yang biasa dikeluarkan bersama dengan urin manusia. Nah, di sini NH14NCO- amonium cyanat dipanaskan menghasilkan CONH2 dua kali. Atas dasar penemuan Friedrich Wöhler tersebut, penggolongan senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik tidak didasarkan lagi kepada asalnya disintesis oleh organisme hidup atau di luar tubuh makhluk hidup, tetapi berdasarkan kepada sifat dan strukturnya. Kemudian di sini ada perbedaan senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Untuk perbedaan yang pertama, kestabilan terhadap panas. Senyawa karbon organik mudah terurai atau berubah struktur, sedangkan untuk senyawa karbon anorganik stabil pada pemanasan. Perbedaan kedua dari kelarutan. Senyawa karbon organik
umumnya sukar larut dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut non-polar. Kemudian, senyawa karbon anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Kemudian perbedaan dari titik lebur dan titik didih, senyawa karbon organik umumnya relatif rendah, senyawa karbon anorganik ada yang sangat tinggi tetapi ada yang sangat rendah. Kemudian perbedaan kereaktifan, senyawa karbon organik kurang reaktif atau sukar bereaksi dan jika bereaksi cenderung lambat. Senyawa karbon anorganik reaktif dan umumnya berlangsung cepat. Kemudian perbedaan dari struktur. Senyawa karbon organik mempunyai rantai atom karbon, sedangkan senyawa karbon anorganik tidak mempunyai rantai karbon. Identifikasi sumber senyawa karbon. Identifikasi senyawa karbon. Identifikasi apakah suatu bahan zat merupakan senyawa karbon atau tidak dapat dilakukan dengan membakar bahan tersebut. Jika di sini pembakaran tidak sempurna dari senyawa karbon akan menghasilkan zat sisa arang atau jelaga atau karbon. Sedangkan bila pembakarannya berlangsung sempurna akan menghasilkan gas CO2. Keberadaan gas CO2 ini dapat diketahui dengan cara mengalirkan ke air kapur larutan CaOH 2 kali atau air barit atau larutan BaOH 2 kali apabila senyawa yang dibakar sempurna merupakan senyawa karbon menghasilkan CO2. Air kapur atau air barit menjadi keruh sehingga reaksi yang terjadi antara gas CO2 dengan air kapur di sini ada CO2 dalam bentuk gas ditambah dengan CaOH 2 kali dalam bentuk aqueous menghasilkan CaCO3 dalam bentuk solid ditambah dengan H2O. Jadi untuk menyelidiki suatu senyawa karbon kita bisa melakukannya dilihat dari membakarnya. Kalau misalnya dia menghasilkan gas CO2 itu telah terjadi proses pembakaran sempurna yang menghasilkan gas CO2 seperti itu. Kemudian sumber senyawa karbon ini ada tumbuhan dan hewan, kemudian ada batu bara dan gas alam dan minyak bumi. Kekhasan atom karbon. Atom karbon mempunyai nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi. Jadi di sini untuk atom karbon itu memiliki dia C6 ya. Dimana untuk elektron valensinya adalah 2, 4. Sehingga kalau di sini atom karbon memiliki 4 tangan. Ya, di sini yang masuk dengan 4 tangannya. Kemudian cara atom karbon berikatan yang pertama dilihat dari jumlah ikatan tunggal. Dari jumlah ikatan ada yang disebut dengan ikatan tunggal. Yang disebut dengan ikatan tunggal di sini ini ada satu ikatan, satu ikatan, satu ikatan, satu ikatan, satu ikatan. Ini semuanya merupakan ikatan tunggal semuanya. Kemudian yang kedua ada ikatan rangkap 2. Contohnya di sini kalau kita menuliskan seperti ini ada ikatan rangkap 2. Kemudian ada yang ikatan rangkap 3 seperti ini. Nah, ini ikatan rangkap 3 ya. Jadi si atom karbon itu bisa membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Kemudian untuk bentuk rantainya di sini ada rantai terbuka atau tidak bercabang. Kemudian ini ada rantai yang bercabang. Terbuka bercabang mana ya? Yang jadi ini ada rantai utama. Kemudian ini yang disebut dengan cabang. Kemudian rantai tertutup atau siklis. Jadi kalau untuk ini ada rantai yang tertutup. Ini
ada rantai yang tertutup. Ya, seperti itu. Kalau ini kan dia lebih kepada lurus posisinya dan terbuka. Kalau ini dia tertutup seperti itu. Kemudian untuk posisi atom karbon dalam rantai karbon ada yang disebut dengan atom karbon primer, di mana atom karbon primer adalah atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon lainnya. Jadi atom karbon ini hanya mengikat satu atom karbon lainnya, sedangkan atom karbon sekunder dia mengikat dua atom karbon lainnya. Untuk atom karbon tersier dia mengikat 3 atom karbon lainnya. Kemudian atom karbon kuartener dia mengikat 4 atom karbon lainnya. Contohnya di sini untuk atom karbon primer, untuk yang primer C yang pertama. C yang pertama dia hanya mengikat dia hanya mengikat C nomor 2. Ini C, maka C nomor 1 merupakan atom karbon primer. Kemudian C nomor 8 juga mengikat 1. C nomor 7 juga mengikat 1 atom C lainnya. Kemudian C nomor 9 dan C nomor 6. Kemudian selanjutnya untuk atom karbon sekunder. Untuk atom karbon sekunder di sini yang mengikat dua atom karbon lainnya ada C nomor 5 dan C nomor 3. C nomor 5 dia mengikat C nomor 6 dan C nomor 4. Kemudian C nomor 3 mengikat C nomor 4 dan C nomor 2. Itu untuk atom karbon sekunder. Kemudian yang ketiga, atom karbon tersier. Untuk atom karbon tersier dia mengikat 3 atom C lainnya. Nah, di sini untuk atom karbon tersier di sini adalah C nomor 4. C nomor 4 di sini dia mengikat C nomor 5, C nomor 9 dan C nomor 3. Kemudian yang kuartener yang mengikat 4 atom karbon lainnya ada C nomor 2. Dia mengikat C nomor 1, C nomor 7, C nomor 3 dan C nomor 8. Kemudian hidrokarbon. Nah, di sini untuk hidrokarbon kelompok senyawa yang paling sederhana adalah hidrokarbon, yaitu senyawa karbon yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon yang paling sederhana adalah metana. Metana yang mana? Ini ada contoh dari metana. Ini metana di mana terdiri dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Di sini ada 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Ini adalah hidrokarbon yang paling sederhana. Yang disebut dengan metana merupakan molekul yang mempunyai struktur ruang tetrahedron. Ini bentuk struktur ruangnya yang tetrahedron. Kemudian dengan atom karbon sebagai pusatnya dan atom hidrogen yang terdapat pada keempat sudutnya. Kemudian berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, hidrokarbon dibedakan. Ada yang disebut dengan hidrokarbon jenuh, adalah hidrokarbon yang pada rantai karbon semuanya berikatan tunggal, yang disebut dengan di sini harusnya alkana. Ini yang disebut dengan alkana.
Ini disebut dengan alkana. Kalau hidrokarbon tak jenuh, ini disebut dengan alkena yang memiliki ikatan rangkap 2, kemudian alkuna yang memiliki ikatan rangkap 3. Oke, yang pertama yang akan kita bahas mengenai alkana. Setiap atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya di sini untuk atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Ya, sehingga di sini yang digunakan untuk membuka bentuk ikatan kovalen dengan atom lainnya yang digambarkan sebagai tangan ikatan. Jadi atom karbon pada senyawa karbon selalu mempunyai 4 tangan ikatan. Pada alkana, keempat tangan tersebut bila digunakan untuk mengikat atom karbon lainnya akan digunakan untuk mengikat atom hidrogen. Kemudian pergantian sebuah atom yang manapun pada gambar model molekul di atas, pada model molekul di atas ini, dengan atom klorin akan menghasilkan senyawa lain. Hal ini menunjukkan bahwa semua atom hidrogen di dalam senyawa CH4 mempunyai kedudukan yang identik. Jika dua model molekul metana digabungkan akan didapat molekul hidrokarbon dengan 2 atom karbon di dalamnya. Seperti pada gambar di sini. Jadi contohnya gini, kalau misalnya dari sini kita hidrogen, kemudian hidrogen. Di sini bisa untuk H hidrogen ini nanti bisa diganti dengan misalnya dengan Cl. Menjadi kalau misalnya diganti dengan Cl, jadinya seperti ini. CH3, maaf. Ini jadi CH3Cl. Kemudian tadi di sini kalau misalnya kita gabungkan antara molekul tadi kan kalau misalnya dia si C-nya itu tidak mengikat hidrogen, juga bisa mengikat atom lainnya. Contohnya di sini kalau kita menggabungkan antara dua molekul metana. Di sini C dia saat C mengikat C yang lainnya. Ini H. Sehingga di sini molekulnya yang tadinya kalau dia C-nya hanya 1, dia namanya metana. Kalau misalnya yang ini C-nya 2, ini namanya etana. Nah, di sini untuk rumus struktur dan molekul beberapa alkana. CH4 ini struktur sederhana dari CH4. Kemudian ini ada struktur sederhana dari CH3 atau kita lihat di sini karena jumlah C-nya ada 2 dan jumlahannya 6, C2H6. Ini jumlah C-nya ada 3, C3H8. Kemudian ini ada jumlah C-nya ada 4, C4H10. Kemudian selanjutnya di sini ada C8H18. Sehingga rumus umum dari alkana ini adalah CnH2n plus 2. Jadi untuk kalau misalnya sekarang C-nya 5, maka H-nya 2 kali N-nya itu 5, 2 kali 5, 10 ditambah 2. Maka di sini C5H12. Nah, ini jadi untuk rumus molekul alkana CnH2n plus 2. Kalau misalnya sekarang ada C6, maka H-nya 6 kali 2,
12 tambah 2, jadi C6 H14, C7 H16, C8 H19, C9 H20. Seperti itu, ya. Kemudian, deret homolog alkana mempunyai rumus umum. Untuk deret homolog alkana, CnH2n tambah 2. Contoh, antara satu anggota ke anggota berikutnya mempunyai pembeda CH2. Selisih massa rumus antara satu anggota ke anggota berikutnya adalah 14. Semakin panjang rantai atom karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Karena di sini C-nya semakin panjang, otomatis di sini semakin tinggi titik didihnya. Karena tadi untuk proses pemutusan rantai. Nah, ini untuk deret homolog. Ini nama dari alkana yang nantinya kalian harus ingat. Kalau CH4 metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, undekana, dodekana, tetradekana, oktadekana, eikosana, ya. Jadi ini untuk alkana. Nah, lalu tadi yang kaum masalahnya dimaksud dengan deret homolog, tadi ada disebutkan dengan CH2. Nah, untuk deret homolog misalnya untuk CH3. Untuk CH3 1 2 CH3 CH2 CH3. Kemudian CH3 CH2 CH2 CH3. Nah, ini deret homolognya kalau antara satu anggota ke anggota mempunyai pembeda CH2 di sini. Kemudian tata nama alkana. Senyawa karbon merupakan senyawa yang jenis dan jumlah zatnya sangat banyak. Oleh karena itu diperlukan penamaan yang senyawa karbon yang sistematis. Nama senyawa karbon dapat memberi informasi tentang molekul dan strukturnya. Pemberian nama senyawa karbon ini berdasarkan aturan dari IUPAC atau International Union and Pure Applied Chemistry, di mana yang pertama aturannya setiap nama alkana diakhiri dengan nama anak. Nah, contohnya di sini awalnya met, asalkannya Matthew artinya anggur, rumus molekulnya CH3 metana kemudian selanjutnya ada etana, propana, butana, pentana, heksana. Ini disesuaikan dengan jumlahnya seperti itu. Kemudian jika strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai karbon tak bercabang, di depan nama diberi huruf N dari kata normal. Misalnya N butana, N pentana, kemudian N heksana, N heptana, dan selanjutnya, ya. Ya, maaf sebelumnya. Oke. Selanjutnya, jika rantai karbon yang bercambang, ditentukan dahulu rantai utamanya, yaitu rantai atom karbon terpanjang dan diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan rantai cabang, dengan cabangnya. Contohnya di sini ada CH3, CH2,
CH3 di sini. Ini yang disebut dengan rantai utama, rantai yang paling panjang. Ini ada cabang. Nah, untuk menentukan posisinya, maka kita cari dulu tadi dikatakan bahwa ditentukan dulu rantai utama. Tadi kita sudah menentukan rantai utama dan mana yang cabangnya. Dan nomor urut diberikan pada rantai cabang, dimulai dari yang paling dekat dengan rantai cabang. Contohnya di sini ada dari penomoran, bukan dari sini ya. Karena kalau dari sini 1, 2, 3, cabang terletak pada C nomor 3. Sedangkan untuk kalau misalnya kita menghitung dari sini, nah rantai cabang ini terletak pada C nomor 2. Maka yang benar adalah penulisan dari yang seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini juga dilihat dari cara penomoran yang salah. Misalnya sini 1, 2, 3. Ini cabang terletak pada C nomor 3. Nah, di sini kan tadi pada dasarnya kita harus mencari dulu rantai yang paling panjang. Nah, rantai yang paling panjang ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lurus seperti ini 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus cari dulu rantai yang paling panjang. Kemudian menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang pada alkana umumnya merupakan alkil. Gugus alkin merupakan gugus hidrokarbon atau alkana yang kehilangan sebuah atom hidrogen. Rumus umum alkil adalah CnH2n+1. Nama gugus alkil disesuaikan dengan nama alkananya dengan mengganti akhiran ana dengan akhiran il. Contohnya di sini ada metil, etil, propil, butil, pentil, heksil. Gugus alkil yang mempunyai rantai cabang atau tidak terikat pada atom karbon primer diberi nama tertentu. Contoh di sini ada 1 metiletil. Nama umumnya adalah isopropil atau sekunder propil. Kemudian ada 1,1 dimetil etil, neobutil atau tersier butil. Nah, di sini ada nama IUPAC-nya 4 metil etil heptana atau nama umumnya 4 isopropil heptana atau 4 sekunder propil heptana. Kemudian urutan penamaan alkana, nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Contohnya di sini ada CH3, CH3, CH2, CH3. Ini merupakan rantai utama dan ini rantai cabang. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dimulai dari sini. Kalau misalnya dimulai dari sini kan nantinya kalau dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Cabang terletak pada rantai nomor 4. Ini salah. Sehingga penamaan yang benar itu adalah kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sehingga namanya 2. Kenapa 2? Karena cabang terletak pada C nomor 2. Cabang apa? Cabang metil. Rantai terpanjangnya apa? Rantai terpanjangnya 5, yaitu pentana. Sehingga namanya 2 metil pentana. Seperti itu. Jika terdapat lebih dari 1 cabang yang sama, nama cabang disebut sekali, tetapi diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya. Contohnya di sini ada CH3, C. Di sini ada 2 cabang. Ini cabang, ini cabang. Ini juga cabang, ini cabang. Ini rantai utamanya. Maka namanya 3 etil. Kenapa 3 etil? Karena ada alkil etil, ada etil di nomor 3. Kemudian ada
metil di nomor 2, kemudian ada metil di nomor 5. Lalu kenapa nama etil disebut terlebih dahulu daripada metil? Karena tadi ini ditulis berdasarkan alfabetis ya. 2,2,5 tri, karena ini menunjukkan jumlahnya ada 3 metil, trimetil, ada 3 alkil metil. Kemudian di sini untuk isomer alkana, isomer senyawa di mana senyawa karbon punya rumus molekul sama tetapi struktur yang berbeda. Ini ada N-butana dan metil propana. Ya, ini N-butana, ini metil propana. Kemudian ini beberapa isomer dari alkana. Kemudian ini ada titik didih dari titik leburnya. Kemudian ini sifat-sifat fisik dari alkana. Semakin banyak atom karbon semakin panjang satu rantai atom semakin tinggi, titik didih dan titik leburnya semakin banyak cabang pada rantai karbon semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Untuk jumlah atom karbon yang sama isomer dengan rantai karbon tidak bercabang punya titik didih titik lebur yang tinggi. Kemudian pada suhu kamar C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair. Kemudian C yang lebih dari 17 berwujud padatan. Alkana tidak larut dalam air karena merupakan senyawa kovalen nonpolar. Kemudian alkana mempunyai massa jenis yang lebih rendah daripada air. Cairan alkana tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian ini sifat kimianya. Reaksi pada alkana umumnya merupakan reaksi substitusi atau penggantian seperti yang tadi saya contohkan. Kalau misalnya di sini ada CH4 ditambah dengan Cl2 menghasilkan CH3 Cl ditambah dengan HCl. Kemudian CH3Cl tambah CH2 menjadi CH2Cl2 tambah HCl. Kemudian ini ada pada proses reaksi pembakaran. C4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Oke, untuk sampai sini dulu. Silakan jika ada pertanyaan bisa hubungi saya melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.